ngelihat hal itu. Setelah sekian lama cuma diperkuat sama Fortuner dan Rush di kelas SUV, belakangan ini hadir CHR-V, Corolla Cross, dan Race yang menjadi amunisi baru mereka. Tapi nih ada kabar mengejutkan lagi soal line up baru Toyota. Yaris Cross disinyalir bakal hadir gak lama lagi buat mengisi segmen di atas Race dan di bawah Corolla. Dari namanya aja udah kelihatan kan kalau asal-usulnya dari mana? Walaupun Yaris Cross ini sepenuhnya model baru, tapi dia dibangun di atas basis yang sama dengan Toyota Yaris. Tapi bukan Yaris yang kita kenal di tanah air, melainkan Yaris terbaru yang dijual di Jepang dan daratan Eropa. Yaris yang ini dibangun di atas sasis canggih, Toyota New Global Architecture. Emangnya secanggih apa sih? Pokoknya sasis ini diklaim Toyota sebagai sasis terbaik yang pernah mereka rancang. Karena sasisnya lebih rigid, rasa mobilnya juga bakal jauh lebih fun to drive. Hal yang sama juga bakal kejadian sama Yaris Cross ini. Kasarnya sih, Yaris Hatchback dan Yaris Cross ini adalah mobil yang sama plek. Tapi tunggu sampai kamu lihat desainnya, gak ada sama sekali garis-garis bodi Yaris Hatchback yang ketinggalan. Desainnya kita bahas nanti ya. Yaris Cross ini mestinya diperkenalkan pertama kali saat Geneva Motor Show 2020. Namun gara-gara pandemi, launchingnya jadi dibikin virtual di bulan April. Hingga kini Yaris Cross baru dipasarkan di beberapa negara seperti Jepang, Australia, serta beberapa negara Eropa. Seperti kebanyakan mobil yang pakai emblem Cross lainnya, yang ini juga punya banyak aksen-aksen cladding hitam yang negesin kalau mobil ini adalah sebuah crossover. Sama kayak yang dibilang tadi, Yaris Cross ini sama sekali nggak punya satupun garis desain yang sama dengan Yaris versi hatchback. Nggak ada tekukan tajam di sekujur bodinya, beda halnya dengan CHR yang bersudut di setiap sisinya. Wajah Yaris Cross sedikit diadaptasi dari RAV4, medium SUV penantang Honda CR-V yang nggak masuk ke Indonesia. Sementara itu di sisi samping, velg 18 inci dengan finishing two-tone polish mendominasi. Biar makin kelihatan maco, cladding plastik hitamnya juga melingkari fadernya sampai menjadi garnish di bawah pintu. Pindah ke belakang, lampunya dibuat seolah menyambung dengan membelah antara kaca dan pintu bagasi. Dimensinya sendiri cukup unik. Meski satu basis, Yaris Cross lumayan lebih bongsor di semua aspek dibanding versi hatchbacknya. Panjangnya 4180 mm, sementara lebar dan tingginya berturut-turut 1765 mm dan 1560 mm. Belum lagi ground clearance yang tentu dibuat lebih tinggi. Overall, Yaris Cross ini dibuat lebih kalem dibanding crossover kompak Toyota lainnya CHR. Ya, mirip-mirip Corolla Cross lah ya. Nggak begitu mengundang perhatian, tapi tetap keren dari segala sudut. Ingat Yaris bakpao yang sempat masuk ke Indonesia dulu? Kamu yang pernah naik mobil imut itu pasti ingat kalau di kabinnya banyak banget tempat buat nyimpan-nyimpan sesuatu, iya kan? Hal yang sama kejadian juga di Yaris Cross ini. DNA mobil praktis khas Japanese domestic market begitu kental saat masuk ke kabinnya, termasuk fleksibilitas seat arrangement yang praktis banget. Toyota juga nawarin kapasitas bagasi sebesar 390 liter yang bisa diakses tanpa disentuh yang bakal kita bahas nanti di bagian fitur. Ngomongin soal desain, sudah pasti Toyota nggak pernah mengecewakan soal layout dashboard dari mobil-mobil berplatform PNGA-nya. Sama kayak luarnya, nggak begitu mengundang perhatian, tapi tetap keren dari segala sudut. Setirnya mengadopsi model setir Toyota modern yang dipenuhi tombol untuk mengontrol fungsi dari layar instrumen digital tepat di hadapan pengemudi. Sedangkan di tengah ada layar entertainment system model floating dipadu dengan kontrol AC digital. Komplit deh pokoknya. Sama halnya dengan versi hatchback, Yaris Cross ini membawa opsi mesin 1500 cc 3 silinder. Yap, cuma 3 silinder. Beda dengan Yaris lokal yang pakai 1500 cc 4 silinder. Tapi jangan salah, tenaga yang dikeluarkan dapur pacu Yaris Cross ini jauh di atas Yaris lokal, yaitu 118 horsepower. Bandingin Yaris di sini yang cuma 104 horsepower. Meski lebih bertenaga, mesin ini lebih mengutamakan efisiensi dibanding akselerasi.
Ngomongin soal efisiensi, Toyota juga menghadirkan opsi hybrid untuk mobil ini. Mesin yang dipakai masih tetap sama, namun karena dipadu dengan motor listrik, maka total outputnya turun menjadi 114 horsepower. Tapi nih, efisiensi BBM-nya jauh meningkat, bisa sampai 30-an kilometer per liter loh. Kedua mesin tadi terhubung ke transmisi CVT yang nantinya akan mengantarkan tenaga menuju kedua roda depan atau keempat rodanya. Tinggal pilih aja butuh yang two-wheel drive atau all-wheel drive yang punya drive mode sampai buat jalan di salju. Tapi kayaknya fitur ini nggak kepake ya di Indonesia. Di situasi lalu lintas yang semakin padat, tentu yang paling penting dari setiap kendaraan adalah fitur proteksi dari kecelakaan. Toyota paham betul dengan keresahan itu dengan memberikan fitur safety lengkap ke Yaris Cross ini. Contohnya Adaptive Cruise Control yang pas diaktifin bakal ngejaga speed di kecepatan yang udah ditentukan sebelumnya. Gak cuma itu, kalau misal mobil di depan melambat, otomatis sistem akan mengintervensi rem dan memperlambat kendaraan. Selain itu, ada juga Lane Tracing Assist yang bakal membaca marka jalan buat mastiin kamu tetap berada di jalur kamu. Kalau aja kamu ngantuk dan mobil bergerak ke lajur lain, sistem akan memberi peringatan dan mengintervensi setir dengan membelokkan secara perlahan. Keren ya? Fitur-fitur pelengkap lainnya juga ada banyak loh. Ada power back door yang bisa membuka bagasi tanpa disentuh, kursi elektrik yang ada pemanasnya, serta layar entertainment 9 inci yang support navigasi Android Auto dan Apple CarPlay. Bahkan nih ya, buat tipe hybridnya ada stop kontak berdaya maksimum 1500 watt di bagasi. Simpelnya, mobil ini bisa jadi genset pas kamu mau camping atau dalam keadaan darurat. Ajib bener! Baru-baru ini ada kabar kalau Yaris Cross sudah didaftarkan di Indonesia, tepatnya di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual milik Kemenkumham yang menampilkan pendaftaran paten atas nama Yaris Cross. Tapi buat kamu yang udah kepincut sama mobil ini, jangan buru-buru mecahin celengan ayam jago kamu dulu ya. Soalnya meskipun ada indikasi buat dijual, tapi pendaftaran paten juga bisa bermaksud lain, seperti menjadi barang pameran atau bahan riset untuk pabrikan. Di luar negeri sendiri, Yaris Cross dijual dengan harga yang lumayan menarik. Di Jepang misalnya, varian terendahnya dengan mesin non-hybrid dan penggerak depan harganya berada di kisaran 1,8 juta yen atau 250 jutaan rupiah. Sedangkan untuk flagshipnya sendiri, yaitu hybrid all-wheel drive, dipatok 2,8 juta atau sekitar 390 jutaan rupiah. Menarik bukan?